Namaku Mirna, usiaku 28 tahun. Aku adalah istri dari seorang tentara gagah bernama Bayu. Kehidupan kami bagi sebagian orang mungkin terkesan monoton, tapi bagiku setiap hari adalah lembaran baru yang manis. Kami tinggal di sebuah rumah dinas sederhana di kompleks perumahan khusus para prajurit. Dinding-dindingnya berwarna krem kusam. Namun, aku selalu berhasil menyulapnya menjadi tempat yang hangat dengan sentuhan bunga-bunga hidup di setiap sudut dan foto-foto kebersamaan kami yang terpajang rapi. Bayu, suamiku, adalah segalanya bagiku. Rambutnya cepak khas tentara, sorot matanya tajam namun selalu melembut saat menatapku. Dan senyumnya, senyumnya selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Profesi Bayu menuntutnya untuk sering dinas keluar kota, bahkan kadang berminggu-minggu. Tapi jarak tak pernah menjadi penghalang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, pesan singkat darinya selalu mendarat di ponselku. Sekadar bertanya kabarku atau menceritakan rutinitas paginya. Malam hari kami akan saling menelpon, berbagi cerita tentang hari yang baru saja kami lalui. Obrolan kami selalu ringan, penuh tawa, dan sesekali disisipi rayuan gombal Bayu yang selalu berhasil membuatku tersipu. Suatu senja, ketika Bayu baru saja pulang dari dinasnya yang cukup panjang, ada sebuah surat undangan tergeletak di meja ruang tamu. Amplopnya berwarna perak, dengan ukiran nama yang tak asing bagi Bayu. "Undangan pernikahan temanku Mirna," katanya sambil tersenyum. Lalu mengecup keningku. "Kamu harus ikut ya. Aku ingin kamu bertemu teman-temanku." Aku mengangguk senang. Kesempatan untuk berdandan cantik dan bertemu orang baru selalu menjadi hal yang menyenangkan bagiku. Apalagi ini adalah teman-teman Bayu yang selama ini hanya kudengar ceritanya saja. Hari yang dinanti tiba. Aku mengenakan gaun batik modern berwarna biru dongker yang kupilih khusus untuk acara ini. Bayu terlihat begitu gagah dengan seragam dinasnya. Sepanjang perjalanan menuju lokasi resepsi, kami terus bergurau, sesekali Bayu memegang tanganku erat seolah ingin meyakinkanku bahwa di tengah keramaian nanti, aku takkan sendirian. Resepsi itu digelar di sebuah aula besar yang dihias mewah. Musik mengalun lembut dan tawar yang para tamu memenuhi ruangan. Bayu dengan bangga menggandengku, memperkenalkan aku kepada satu persatu teman-temannya. Ada Kapten Rian yang humoris, Letu Dimas yang pendiam tapi baik hati, dan banyak lagi. Istri-istri mereka juga menyambutku dengan hangat. Kami berbincang akrab, berbagi cerita tentang suka duka menjadi istri tentara. Aku merasa begitu diterima, seperti menemukan keluarga baru. Di tengah keramaian itu, Bayu tiba-tiba menarik tanganku. "Mirna, aku ingin memperkenalkanmu kepada seseorang yang penting," bisiknya di telingaku. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri tak jauh dari kami. Postur tubuhnya tegap, seragam dinasnya bersih dan rapi, dengan beberapa tanda pangkat di bahunya yang menunjukkan bahwa ia memiliki jabatan yang tinggi. Di sampingnya, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah berdiri mendampingi. "Mirna, ini Kolonel Hadi, komandanku. Dan ini istrinya, Ibu Lastri." Bayu memperkenalkan mereka dengan hormat. "Salam kenal Mirna." "Ibu," kataku ramah kepada Ibu Lastri. "Salam kenal Mirna," balas Ibu Lastri dengan suara lembut. "Bayu sering menceritakan tentang kamu." Kolonel Hadi menatapku, sorot matanya yang tegas kini melunak. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan istri prajurit terbaik saya ini," katanya sambil tersenyum tipis. Aku sedikit tersipu mendengar pujian itu. "Terima kasih Bapak," jawabku. Obrolan singkat itu berakhir dengan ramah tamah. Aku tak menyangka akan bertemu dengan atasan Bayu yang begitu disegani ini. Sosoknya memang tampak berwibawa, namun senyumnya tadi membuatku merasa ia adalah orang yang ramah. Sepanjang sisa acara, aku masih berbincang dengan teman-teman Bayu dan istri-istri mereka. Namun sesekali,
Pandanganku tak sengaja menangkap Kolonel Hadi yang sedang berbincang dengan tamu lain. Ia tampak begitu dihormati. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku bercerita dengan antusias kepada Bayu tentang betapa senangnya aku bertemu dengan teman-temannya. "Komandanmu juga orang yang ramah ya, Yang?" kataku sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Ya, Kolonel Hadi memang orang yang baik, Mirna. Ia banyak membimbingku." Aku tidak tahu bahwa perkenalan singkat malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang perlahan-lahan, tak terduga, akan mengubah alur kehidupanku sepenuhnya. Bayangan Kolonel Hadi dengan senyum ramahnya sesekali terlintas di benakku. Seperti bayangan samar yang belum memiliki bentuk yang jelas. Beberapa hari setelah pesta pernikahan itu, hidup kami kembali berjalan seperti biasa. Bayu disibukkan dengan rutinitas dinasnya, sementara aku sibuk merawat rumah dan sesekali mengikuti kegiatan Dharma Pertiwi bersama para istri tentara lainnya. Aku mulai terbiasa dengan kesendirian di rumah dinas saat Bayu bertugas, mengisi waktu dengan membaca novel, berkebun di halaman depan, atau mencoba resep masakan baru. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga di teras depan, menikmati semilir angin dan aroma tanah basah setelah hujan singkat. Tiba-tiba, sebuah mobil dinas berwarna hijau tua melambat di depan rumah kami. Jantungku berdebar pelan. Aku mengenali mobil itu. Kolonel Hadi. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar. Kolonel Hadi membuka jendela dan tersenyum ramah padaku. "Selamat sore, Mirna," sapanya. "Sedang mengiram bunga ya?" Aku sedikit terkejut namun segera membalas senyumnya. "Selamat sore, Bapak. Iya, ini biar bunganya segar," kataku canggung. "Wah, rajin sekali. Pantas saja rumahnya selalu terlihat asli," pujinya. "Bayu ada?" "Tidak ada, Bapak. Mas Bayu sedang dinas keluar kota," jawabku. "Oh, begitu rupanya. Pantas saja saya tidak melihat mobilnya," ujarnya. "Kebetulan saya baru pulang dari kantor, lewat sini. Ingin menyapa saja." "Oh, begitu. Terima kasih sudah mampir, Bapak," kataku. Ia tersenyum lagi. "Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Titip salam untuk Bayu kalau sudah pulang ya." "Baik, Bapak," kataku sambil mengangguk. Mobil dinas itu melaju pergi meninggalkan aku dengan perasaan sedikit bingung. Rasanya aneh. Belum pernah ada atasan Bayu yang mampir hanya untuk sekedar menyapa. Tapi mungkin saja itu memang kebiasaan Kolonel Hadi, pikirku. Ia kan Komandan Bayu, wajar kalau ia ingin tahu kabar anak buahnya. Aku mencoba menghilangkan prasangka apapun. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang saat ku dengar suara klakson mobil di depan. Aku bergegas ke depan, dan lagi-lagi mobil Kolonel Hadi berhenti. Kali ini, ia turun dari mobilnya dengan setelan seragam dinas yang rapi. Di tangannya sebuah kantong plastik berisi buah-buahan segar. "Selamat sore, Mirna. Wah, repot sekali ya." "Selamat sore, Bapak. Tidak, Pak. Biasa saja." "Ini, kebetulan tadi saya mampir di pasar, melihat buah-buahan segar. Ingat kalian, untuk kamu dan Bayu," katanya sambil menyodorkan kantong itu padaku. "Wah, terima kasih banyak, Bapak. Jadi merepotkan." "Tidak merepotkan sama sekali. Anggap saja ini oleh-oleh dari komandan." "Bayu sudah pulang?" "Belum, Bapak. Mungkin beberapa hari lagi," jawabku. "Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu saya mampir sebentar saja ya. Mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang persiapan acara HUT kemerdekaan nanti," ujarnya melangkah masuk ke teras rumah. Aku mempersilahkannya masuk dan segera membuatkan teh hangat. Kami duduk di ruang tamu dan Kolonel Hadi mulai berbicara tentang persiapan acara 17-an di kompleks. Obrolan itu berlangsung sekitar 15 menit. Ia menanyakan beberapa pendapatku tentang hiasan atau lomba-lomba yang bisa diadakan. Aku menanggapi seadanya, masih merasa sedikit canggung. Ia tampak sangat santai, bahkan sesekali melempar lelucon ringan yang membuatku sedikit tertawa. "Istri Bapak tidak ikut?" tanyaku akhirnya mencoba mengalihkan topik. "Ibu Lastri sedang ada kegiatan sosial, Mirna, jadi saya sendirian,"
tapi ia titip salam untukmu." "Oh, salam balik Bapak," kataku. Ketika ia pamit, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan karena kedatangannya, tapi caranya. Ia seolah mencari alasan untuk mampir. Lagi-lagi, aku mencoba menepis pikiran negatif itu. Mungkin saja ia memang orang yang sangat ramah dan peduli pada semua anak buahnya. Tapi kenapa hanya Bayu yang begitu sering disapa secara pribadi? Beberapa kali setelah itu, Kolonel Hadi masih sering mampir. Kadang hanya sekedar lewat, melambai dan tersenyum dari dalam mobilnya. Kadang ia turun, membawa sedikit buah tangan atau sekedar berbasa-basi menanyakan kabarku dan Bayu. Aku mulai merasa tidak lagi sungkan dengannya. Ia memang orang yang baik, penuh perhatian dan pembawaannya tenang. Namun, di tengah semua kebaikan itu, ada satu hal yang mulai mengusikku. Frekuensi dinas Bayu keluar kota semakin meningkat. Kadang baru pulang seminggu, ia sudah harus berangkat lagi. Waktunya pun semakin lama. Kadang bisa sampai 1 bulan penuh. Setiap kali aku bertanya pada Bayu, ia hanya mengatakan itu memang perintah dari Kolonel Hadi untuk kepentingan dinas yang mendesak. "Jangan khawatir sayang, ini demi karirku juga," kata Bayu suatu malam lewat telepon, mencoba menenangkanku yang mulai merasa kesepian. "Komandan bilang aku prajurit yang cekatan, makanya ia sering mengandalkan aku untuk tugas-tugas penting." Aku mengangguk, mencoba percaya. Aku tahu Bayu adalah prajurit yang berdedikasi. Tapi ada rasa tak nyaman yang terus menghantuiku. Mengapa rasanya setelah perkenalan dengan Kolonel Hadi, Bayu jadi semakin sering pergi? Sebuah pertanyaan yang terus berputar di benakku, namun tak berani kuutarakan kepada Bayu. Aku tidak ingin ia berpikir aku istri yang terlalu pencemburu atau tidak mendukung pekerjaannya. Aku tidak tahu bahwa keraguanku itu perlahan-lahan akan menemukan jawabannya dengan cara yang paling menyakitkan dan tak terduga. Sebuah jawaban yang akan mengguncangkan pondasi pernikahanku dan mengubah arah hidupku selamanya. Bayangan Kolonel Hadi dengan senyum ramahnya kini mulai terasa sedikit berbeda, seperti ada lapisan tersembunyi di balik kebaikan yang ia tunjukkan. Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Bayu kembali dinas keluar kota. Kali ini untuk jangka waktu yang lebih lama dari biasanya. Hampir sebulan penuh. Rumah dinas serasa lebih sepi dari biasanya. Aku menghabiskan hari-hariku dengan rutinitas yang sama. Merawat rumah, membaca, dan sesekali bercengkrama dengan tetangga. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang mulai menggerogoti hatiku. Terutama setiap kali mobil dinas Kolonel Hadi melintas di depan rumah. Kunjungan-kunjungan Kolonel Hadi semakin sering. Bukan lagi sekadar menyapa dari dalam mobil atau membawakan buah tangan. Ia mulai sering turun, duduk di teras bersamaku, kadang bahkan masuk ke ruang tamu untuk mengobrol lebih lama. Topik obrolannya pun semakin beragam. Ia tidak hanya bicara tentang urusan dinas, tapi juga tentang kehidupannya. Tentang kenangan masa kecilnya, bahkan sesekali menanyakan tentang perasaanku, tentang bagaimana aku melewati hari-hari tanpa Bayu. Aku mendapati diriku tidak lagi sungkan. Ia pandai bercerita, pendengar yang baik, dan selalu bisa membuatku tertawa dengan lelucon-leluconnya yang cerdas. Terkadang, ia akan membawakan makanan atau camilan yang katanya dibeli saat pulang dari kantor. "Kasihan kamu sendirian di rumah, Mirna. Pasti sesekali butuh teman ngobrol," ujarnya suatu hari dengan tatapan hangat. Kata-katanya terasa menenangkan, seolah ia mengerti kesepian yang kurasakan. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Bahkan, kadang aku menunggu-nunggu kedatangannya. Ada semacam persahabatan aneh yang terjalin. Ia seperti sosok kakak atau bahkan ayah bagiku, yang memberikan perhatian lebih di saat aku merasa sendirian. Aku percaya sepenuhnya bahwa niatnya baik. Kolonel Hadi adalah atasan suamiku, seorang pria terhormat dengan pangkat tinggi. Tidak mungkin ia memiliki maksud lain. Namun, suatu malam semuanya berubah. Hujan turun begitu deras sejak sore, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di luar berayun liar. Petir menyambar-nyambar, sesekali menerangi seisi ruangan yang gelap gulita karena listrik padam. Aku sendirian di rumah. Bayu masih bertugas. Aku sudah mengirim pesan padanya, tapi belum ada balasan.
Mungkin ia sedang di daerah yang sulit sinyal. Aku menggigil kedinginan. Kepalaku terasa berat, tenggorokanku sakit, dan seluruh sendiku terasa linu. Aku tahu, aku demam. Mungkin karena terlalu lama kehujanan saat mengangkut timuran tadi siang. Aku mencoba mencari obat di kotak P3K, tapi tanganku terlalu lemas. Aku hanya bisa meringkuk di sofa, membungkus tubuhku dengan selimut tebal, berharap demam ini segera meredah. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Aku merasa tubuhku seperti terbakar. Namun di saat yang bersamaan, aku merasa sangat kedinginan. Aku mulai meracau. Pusingku tak tertahankan. Air mata mulai menetes. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena rasa takut dan kesepian yang menghantam. Aku ingin Bayu ada di sini, memelukku, menemaniku. Tiba-tiba, di tengah kegelapan dan suara badai yang menderu, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, namun berulang. Aku mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya dahan pohon yang bergesekan dengan pintu. Tapi ketukan itu semakin jelas. Dengan sisa tenaga, aku bangkit, berjalan tertatih-tatih menuju pintu depan. "Siapa?" tanyaku lirih. "Mirna, ini saya, Hadi." Suara itu, suara Kolonel Hadi. Aku terkejut. Bagaimana ia bisa tahu aku di rumah sendirian? Dan kenapa ia datang di tengah badai seperti ini? Aku membuka pintu perlahan. Wajah Kolonel Hadi terlihat cemas. Rambutnya sedikit basah oleh hujan. "Ya ampun Mirna, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," katanya langsung meraih lenganku. "Aku khawatir karena kamu tidak membalas pesanku tadi, dan lampu rumahmu mati. Jadi aku mampir." "Pesan? Aku tidak merasa menerima pesan darinya. Mungkin karena sinyal buruk." Ia membimbingku kembali ke sofa. "Kamu demam Mirna, panas sekali tubuhmu," katanya sambil menyentuh dahiku. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lemas untuk bicara. "Tunggu di sini, aku akan carikan obat dan kompres," katanya suaranya penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa pasrah. Kolonel Hadi kemudian bergerak cepat. Ia mencari lilin dan menyalakannya, membuat ruangan tidak terlalu gelap. Kemudian ia mengambil baskom berisi air dingin dan kain, mulai mengompres dahiku. Ia juga berhasil menemukan paracetamol di kotak P3K dan memaksaku meminumnya. Sepanjang malam, di tengah gelapnya ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin dan suara hujan yang tak henti, Kolonel Hadi tetap di sisiku. Ia mengganti kompresku secara berkala, sesekali mengecek suhu tubuhku dan membisikkan kata-kata penenang. Ia bahkan membawakan air hangat yang entah ia dapat dari mana, memaksaku meminumnya sedikit demi sedikit. Sentuhan tangannya terasa lembut di dahiku. Suaranya menenangkan. Rasa takut dan kesepianku perlahan memudar, digantikan dengan perasaan nyaman dan aman. "Terima kasih banyak ya Bapak," bisikku lirih, ketika demamku mulai sedikit mereda menjelang subuh. Ia tersenyum, mengusap lembut rambutku. "Jangan terlalu banyak bicara Mirna, istirahat saja." Di tengah suasana yang begitu intim, di mana kami hanya berdua, terjebak dalam gelap dan kedinginan, dengan sentuhan-sentuhan perhatian yang begitu mendalam, ada sesuatu yang mulai bergejolak di dalam diriku. Perasaan nyaman itu bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Jantungku berdebar bukan hanya karena demam, tapi juga karena kedekatan yang tak terduga ini. Aku merasa lemah, rapuh, dan ia hadir di saat aku paling membutuhkannya. Perasaanku saat itu begitu campur aduk. Ada rasa syukur, ada rasa aman, dan ada pula rasa bersalah yang samar karena kenyamanan yang kurasakan di dekat pria lain selain suamiku. Namun, di tengah semua kelemahan fisik dan emosional itu, aku tidak menyadari, atau mungkin tidak ingin menyadari, bahwa malam itu
Batas-batas yang selama ini kubangun perlahan-lahan mulai runtuh. Batas antara atasan suamiku yang baik hati dan seorang pria yang kini duduk begitu dekat denganku, merawatku dengan penuh perhatian dalam sebuah momen yang terlalu intim dan rentan. Aku tidak tahu bahwa kebaikan dan perhatiannya malam itu, diiringi dengan rasa sakit dan kelemahan yang menimpaku, akan menjadi titik balik yang mengerikan dalam hidupku, membuka pintu menuju jurang yang tak pernah kubayangkan. Kita berdua, dalam kesunyian malam itu, terlalu dekat, terlalu rentan, terlalu terbawa suasana. Ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga keunguan, demamku memang sudah jauh mereda. Namun, sisa-sisa pening dan kelelahan masih membelenggu. Aku membuka mata perlahan dan mendapati Kolonel Hadi masih duduk di sampingku, tertidur dengan posisi yang tidak nyaman, kepalanya bersandar di sandaran sofa. Di dahiku, kompres air hangat yang terakhir ia pasang masih terasa dingin. Melihatnya tertidur karena menjagaku semalaman, hatiku dipenuhi rasa haru yang mendalam. Ia benar-benar orang yang sangat baik. Aku merasa sangat berterima kasih. Perlahan, aku mencoba mengubah posisi. Namun, gerakan kecil itu rupanya membangunkannya. Ia mengerjapkan mata, lalu tersenyum tipis padaku. "Bagaimana Mirna? Sudah merasa lebih baik?" Suaranya serak. Aku mengangguk pelan. "Jauh lebih baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak sudah repot-repot menjaga saya." "Tidak apa-apa, saya lega kamu sudah baikan," katanya. Ia menyentuh dahiku lagi, memastikan suhu tubuhku. "Sudah tidak terlalu panas?" Suasana hening sejenak. Cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela mulai menerangi ruangan. Lilin-lilin sudah padam. Wajah Kolonel Hadi terlihat lelah, namun sorot matanya masih memancarkan kekhawatiran yang tulus. Di saat seperti ini, di mana aku merasa begitu rapuh dan ia hadir sebagai penyelamatku, ada sesuatu yang bergejolak di dalam diriku. Perasaan syukur bercampur dengan rasa nyaman yang begitu mendalam, hingga batas antara kami berdua yang seharusnya dijaga ketat terasa mulai kabur. Ia meraih tanganku, menggenggamnya perlahan. Genggaman tangannya terasa hangat, menenangkan, namun juga memicu debar jantungku yang tak terkendali. "Kamu tidak perlu khawatir, Mirna. Aku akan selalu ada untukmu," bisiknya. Suaranya kini terdengar lebih lembut dari biasanya. Kata-kata itu, sentuhan itu, seolah menghipnotisku. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian seorang atasan kepada istri anak buahnya. Ada kelembutan, ada ketulusan, dan ada sesuatu yang lain yang tak bisa kuartikan. Dalam kelemahanku, aku merasa begitu membutuhkan kehangatan itu. "Bapak," bisikku, namun suaraku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun juga ada perasaan tertarik yang kuat. Kolonel Hadi mendekatkan wajahnya perlahan. Aku bisa merasakan napas hangatnya menerpa wajahku. Matanya menatapku dalam, seolah mencari izin. Jantungku berdebar semakin kencang, memukul-mukul dadaku. Aku tahu ini salah, sangat salah. Aku sudah punya Bayu, tapi tubuhku terasa begitu lemah. Pikiranku berkabut, dan kehangatan yang ia berikan terasa begitu membuai. Di tengah kebingungan itu, bibirnya menyentuh bibirku. Lembut pada awalnya, lalu semakin dalam. Aku terpaku. Tubuhku terasa panas dingin, antara ingin menolak, namun tak ada daya. Antara rasa bersalah yang teramat sangat, namun juga ada hasrat terlarang yang mulai menyusup. Aku memejamkan mata, membiarkan diri terbawa suasana. Kehangatan itu, sentuhan itu, seolah mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Kekosongan karena kesendirian, karena kepergian Bayu yang terlalu sering, dan karena kelemahanku sendiri. Ciuman itu semakin intens. Tangan Kolonel Hadi memeluk pinggangku erat, menarikku mendekat. Aku bisa merasakan setiap sentuhan, setiap embusan nafasnya. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan besar,
sebuah pengkhianatan. Namun pada saat itu, di bawah pengaruh demam yang masih tersisa dan kebaikan yang tulus dari seorang pria yang telah menjagaku semalaman, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya ingin merasakan kehangatan itu, ingin merasa tidak sendirian lagi. Kami terbawa suasana. Satu sentuhan mengundang sentuhan lain. Satu kecupan memicu kecupan berikutnya. Pakaian kami perlahan-lahan mulai melonggar, dan sentuhan-sentuhan itu menjadi semakin berani. Aku merasa seperti terjerumus ke dalam jurang yang gelap. Namun anehnya, aku tidak ingin menolak. Ada bagian dalam diriku yang haus akan perhatian, sentuhan, dan kehangatan yang telah lama kurindukan. Ketika matahari sudah sepenuhnya naik, menerangi seisi ruangan, segalanya sudah terjadi. Aku terbaring di samping Kolonel Hadi, di sofa ruang tamu kami, dengan selimut yang hanya menutupi sebagian tubuhku. Napas kami sama-sama terengah-engah. Suara hujan sudah mereda, digantikan dengan suara kicauan burung yang samar. Penyesalan itu datang menghantamku seperti badai. Begitu kuat, begitu menyakitkan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Apa yang baru saja kulakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengkhianati Bayu, suamiku, pria yang sangat kucintai. Aku mengkhianati kepercayaannya dan menghancurkan kesetiaanku sebagai seorang istri. Kolonel Hadi meraih tanganku. Mirna, suaranya lembut, penuh penyesalan. Aku menggeleng, tidak sanggup menatapnya. Aku tidak ingin mendengar apapun darinya. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Aku hanya ingin menghilang, ingin memutar waktu kembali. Ia bangkit perlahan, merapikan pakaiannya. Aku minta maaf, Mirna. Aku tidak bermaksud. Tapi aku khawatir sekali padamu. Permintaan maafnya tidak sedikit pun mengurangi rasa sakit di hatiku. Justru semakin menambah berat beban penyesalan. Aku tahu aku juga bersalah. Aku membiarkan ini terjadi. Aku akan pergi sekarang. Kamu istirahat saja, katanya. Lalu ia melangkah keluar dari rumah, meninggalkan aku sendirian dengan kehancuran yang baru saja terjadi. Aku masih terbaring di sofa. Air mata terus mengalir. Rumah itu terasa begitu dingin, meskipun demamku sudah hilang. Kehangatan yang tadi kurasakan, kini berubah menjadi bara api yang membakar rasa bersalah dan penyesalan. Aku menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ia lalui. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi Bayu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan melanjutkan hidup setelah ini. Malam itu yang seharusnya hanya menjadi malam sakit dan kesepian, telah menjadi malam terlarang yang menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu bahwa kejadian ini, pengkhianatan ini, adalah awal dari sebuah liku-liku yang jauh lebih gelap dan rumit dalam kehidupanku. Sebuah rahasia yang akan terus menghantuiku dan mengubah arah takdirku dengan cara yang tak terbayangkan. Pagi itu, yang seharusnya disambut dengan keceriaan dan semangat baru, terasa seperti kuburan bagiku. Aku membersihkan diri dengan tergesa-gesa, mencuci wajah berkali-kali seolah ingin menghapus jejak-jejak malam terkutuk itu. Setiap sentuhan air di kulitku terasa seperti cambuk, mengingatkan pada sentuhan-sentuhan terlarang yang masih membekas. Cermin di kamar mandi memantulkan wajahku yang sembab, mata merah dan bengkak. Ada rasa jijik yang menyeruak saat menatap pantulan diriku sendiri. Siapa perempuan ini? Apa yang telah ia lakukan? Aku mencoba menata ulang sofa di ruang tamu, merapikan selimut yang berserakan, seolah ingin menghapus jejak-jejak kejadian semalam. Aroma Kolonel Hadi samar-samar masih tercium di bantal dan selimut, membuatku mual. Aku segera membuka semua jendela, membiarkan udara pagi masuk, berharap bisa mengusir bau itu, mengusir kenangan itu. Sisa-sisa obat demam dan air kompres di meja kecil membuatku kembali teringat akan kebaikannya, yang kemudian berujung pada kehancuran. Ada bagian diriku yang membenci dirinya, namun ada juga bagian yang membenci diriku sendiri karena membiarkan semua itu terjadi. Bagaimana aku bisa sebegini lemah, sebegini bodoh? Pukul 9 pagi, ponselku berdering. Nama Bayu tertera di layar. Jantungku mencelos. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mengangkat telepon. Suaraku harus terdengar normal. Aku tidak boleh terlihat kacau.
Halo sayang, sapanya ceria dari seberang telepon. Maaf baru bisa telepon, semalam sinyal di sini jelek sekali. Suaranya, suara Bayu, suamiku, pria yang sangat mencintaiku, dan kini telah kuhianati. Rasa bersalah itu semakin menusuk. Iya nggak apa-apa yang, jawabku mencoba senormal mungkin. Aku tahu kamu sibuk. Kamu baik-baik saja kan di rumah? Semalam hujan deras sekali di tempatku. Tanyanya ada nada khawatir dalam suaranya. Aku berbohong. Aku terpaksa berbohong. Iya nggak apa-apa kok. Hujan deras juga di sini. Tapi untungnya tidak ada apa-apa. Syukurlah, aku khawatir sekali kalau kamu sendirian di rumah saat badai, katanya. Aku sudah tidak sabar ingin pulang, ingin memelukmu. Kata-kata Bayu itu yang dulunya selalu berhasil membuat hatiku menghangat, kini terasa seperti belati yang menusuk. Aku nyaris tidak bisa menahan tangis. Iya yang, hati-hati di sana ya, kataku berusaha mengakhiri percakapan secepat mungkin. Setelah menutup telepon, aku ambruk di sofa. Isak tangisku pecah. Rasa bersalah, penyesalan dan ketakutan menyatu menjadi satu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi Bayu nanti. Bagaimana aku bisa menatap matanya, memeluknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Siang itu, aku tidak berani keluar rumah. Aku takut bertemu siapapun. Takut tatapan mereka bisa membaca dosaku. Aku bahkan tidak nafsu makan. Perutku melilit namun bukan karena lapar, melainkan karena rasa cemas yang mendalam. Menjelang sore, aku memutuskan untuk pergi ke belakang rumah, mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan kebun kecilku. Di sana, di antara bunga-bunga mawar yang mulai layu, aku mencoba mencari sedikit ketenangan. Namun tiba-tiba sebuah bayangan melintas di balik pagar. Aku tersentak, aku mendongak dan melihat Kolonel Hadi berdiri di balik kaca jendela rumahnya yang berhadapan langsung dengan halaman belakang kami. Ia menatapku. Tatapannya sulit kuartikan. Ada penyesalan, ada juga semacam kerinduan. Entahlah. Aku segera membuang muka, pura-pura fokus pada tanamanku. Jantungku berdebar kencang. Ia tidak menyapa, tidak juga melambaikan tangan seperti biasanya. Ia hanya berdiri di sana, menatap. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku. Rasa jijik dan takut kembali menyeruak. Aku tahu ia pasti juga merasa bersalah. Tapi keberadaannya di sana menatapku justru membuatku semakin merasa terpojok. Perlahan aku bangkit, lalu masuk ke dalam rumah. Aku menutup jendela kamar yang menghadap langsung ke arah rumahnya, menarik gorden, seolah ingin memutus pandangannya. Namun aku tahu itu tidak akan mengusir bayangan itu dari pikiranku. Bayangan Kolonel Hadi dan bayangan dosa yang telah kami lakukan akan terus menghantuiku. Beberapa hari ke depan, Kolonel Hadi tidak lagi mampir ke rumah. Ia juga tidak melintas di depan rumah. Aku kadang melihat mobil dinasnya terparkir di garasi rumahnya. Namun ia sendiri tidak terlihat. Seolah-olah setelah kejadian malam itu, ia juga menarik diri, sama sepertiku. Ada sedikit kelegaan karena ia tidak datang. Namun juga ada perasaan aneh yang sulit kuutarakan. Seolah ada bagian dari diriku yang terbiasa dengan kehadirannya dan kini kehilangan. Aku menghabiskan waktu dengan terus-menerus memikirkan apa yang harus kulakukan. Haruskah aku memberitahu Bayu? Tapi bagaimana? Apa yang akan terjadi pada pernikahan kami? Pada karir Bayu? Aku tidak sanggup membayangkan kehancuran yang akan menimpa. Haruskah aku menyimpannya sebagai rahasia? Tapi bisakah aku hidup dengan beban dosa sebesar ini? Rasa bersalah itu terus menggerogotiku. Setiap malam saat mencoba tidur, bayangan kejadian itu terus berputar-putar di kepalaku. Sentuhan tangannya, bisikan lembutnya, dan kehancuran yang terjadi setelahnya. Aku merasa seperti ada bom waktu yang sedang berdetak di dalam diriku, siap meledak kapan saja, menghancurkan segala yang kubangun bersama Bayu. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang lebih rumit, bahwa bayangan Kolonel Hadi di balik jendela itu bukan hanya bayangan penyesalan, tapi juga bayangan dari sebuah keterikatan yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Dan rahasia yang kubawa ini akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Menyeretku ke dalam sebuah pusaran konflik yang akan menguji batas-batas kesetiaanku dan mungkin bahkan kewarasanku. 2 minggu berlalu setelah malam terkutuk itu.
Kehidupan terasa hambar dan penuh ketegangan. Bayu masih dinas, dan aku semakin tenggelam dalam kesendirian yang pahit. Telepon darinya tetap rutin, namun setiap kali mendengar suaranya, rasa bersalahku semakin menjadi-jadi. Aku merasa seperti orang asing di kulitku sendiri, bersembunyi di balik senyum palsu dan kebohongan yang terus-menerus ku ucapkan. Kolonel Hadi tidak lagi terlihat di depan rumah. Seolah-olah, kejadian malam itu telah menciptakan jarak tak terlihat di antara kami. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku tidak perlu menghadapi tatapannya yang sulit kuartikan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat aku sedang merapikan lemari pakaian di kamar tidur, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku sempat ragu, namun akhirnya kuputuskan untuk mengangkatnya. Halo? Sapaku hati-hati. Mirna. Suara berat itu membuat jantungku mencelos. Kolonel Hadi. Aku langsung terdiam, mematung. Napasku tercekat. Aku ingin bicara denganmu, katanya. Nadanya datar, namun ada sesuatu yang tajam di baliknya. Bisakah kamu keluar sekarang? Aku panik. Bicara apa, Pak? Saya tidak bisa sekarang. Keluar saja. Aku menunggu di ujung jalan komplek, di dekat pohon beringin. Perintahnya. Tidak ada nada basa-basi atau keramahan seperti biasanya. Hanya perintah yang mutlak. Aku merasa takut, tapi di saat yang sama, ada juga rasa penasaran yang aneh. Aku harus tahu apa yang ingin ia katakan. Dengan tangan gemetar, aku meraih jilbab dan bergegas keluar. Di ujung jalan komplek, di bawah rindangnya pohon beringin tua, mobil dinas Kolonel Hadi sudah terparkir. Ia duduk di kursi pengemudi. Jendela kacanya sedikit terbuka. Wajahnya terlihat tegang, rahangnya mengeras. Aku mendekat dengan langkah ragu. Masuk, katanya singkat. Aku mematuhinya. Duduk di kursi penumpang, sebelah kiri. Ruangan di dalam mobil terasa begitu sempit, penuh dengan ketegangan yang menyesakkan. Aku ingin kamu tahu, katanya pelan namun menusuk. Apa yang terjadi malam itu adalah rahasia kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu. Terutama Bayu. Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. Saya tahu, Pak. Bagus. Karena kalau sampai ada yang tahu, bukan hanya kamu yang akan hancur, tapi juga Bayu. Karirnya, reputasinya. Aku bisa memastikan dia akan dipecat secara tidak hormat. Ancaman itu, meskipun tak terucapkan secara langsung, terasa seperti tamparan keras di wajahku. Darahku berdesir. Ia mengancamku, atau lebih tepatnya mengancam Bayu melalui diriku. Saya tidak akan mengatakannya, Pak. Kataku, suaraku nyaris berbisik. Ia menoleh, menatapku tajam. Bagus, aku juga tidak mau, karena aku tahu kamu juga tidak ingin hal itu terjadi pada Bayu kan? Aku hanya bisa mengangguk, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi ada satu hal lagi, lanjutnya. Aku ingin kita bertemu lagi. Nanti malam. Aku mengangkat kepala, menatapnya tak percaya. Untuk apa, Pak? Untuk bicara. Dan untuk mengulang kejadian malam itu. Jawabnya, tatapannya kini berubah, ada hasrat tersembunyi di sana. Tubuhku membeku, darahku serasa berhenti mengalir. Aku ingin berteriak, menolak, tapi kata-kata itu tercekak di tenggorokanku. Aku merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia buat. Tidak, Pak, saya tidak bisa, kataku lirih. Ia menersinis. Kamu lupa ancamanku tadi, Mirna? Atau kamu ingin melihat Bayu pulang dengan seragam yang dicopot? Kata-katanya begitu dingin, begitu kejam. Aku tahu ia tidak main-main. Rasa takut itu kembali mencengkram aku. Aku tidak bisa membiarkan Bayu hancur karena kesalahanku. Bayu adalah segalanya bagiku. Karirnya, masa depannya. Di mana? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku akan kirim alamatnya nanti. Pastikan kamu datang, Mirna, sendirian. Ia menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding. Ini demi kebaikan Bayu. Setelah itu ia menyalakan mesin mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan aku sendirian di bawah pohon beringin dengan perasaan hancur dan terperangkap. Aku merasa seperti pion di permainan catur yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Malam itu pesan darinya masuk. Sebuah alamat yang jauh dari komplek perumahan, sebuah rumah kosong di pinggir kota. Aku menatap ponselku dengan air mata berlinang. Aku tidak bisa melakukan ini. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Bayu hancur. Aku terjebak dalam dilema yang mengerikan. Aku akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Aku akan datang, demi Bayu. Aku akan menanggung semua ini sendiri, agar Bayu tetap bisa berkarir, tetap bisa hidup normal. Dengan langkah gontai, aku bersiap. Memakai pakaian yang paling sederhana,
mencoba menyembunyikan kehancuran di balik penampilan yang biasa saja. Sebelum keluar, aku menatap foto pernikahanku dengan Bayu. Senyumnya begitu tulus, tatapannya penuh cinta. Air mataku kembali menetes. Maafkan aku Yang, kataku lirih. Aku melakukan ini demi kamu. Aku tidak tahu bahwa keputusanku malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, kehancuran dan rahasia yang semakin dalam. Bahwa ancaman Kolonel Hadi bukan hanya sekedar ancaman, tapi sebuah pintu gerbang menuju neraka pribadiku sendiri. Aku melangkah keluar dari rumah, meninggalkan jejak masa laluku, menuju kegelapan yang tak ku ketahui ujungnya. Di balik senyum ramah seorang komandan, tersimpan sebuah kegelapan yang siap menelan habis kehidupanku. Malam itu, dengan hati yang hancur dan tubuh yang bergetar, aku melangkah keluar dari rumah. Udara dingin menusuk kulitku, seolah alam pun turut meratapi langkahku yang berat. Aku mengendarai sepeda motorku yang biasa kugunakan untuk ke pasar, menembus kegelapan malam. Setiap putaran roda terasa seperti memutar roda nasibku ke arah yang tak kuinginkan. Alamat yang Kolonel Hadi berikan adalah sebuah rumah tua di pinggir kota, jauh dari keramaian, tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Lampu-lampu jalan di sana remang-remang, menambah kesan mencekam. Ketika aku tiba, mobil dinas Kolonel Hadi sudah terparkir di halaman. Lampu di dalam rumah menyala samar, memancarkan cahaya kekuningan yang muram. Aku memarkir sepeda motorku sedikit jauh, mencoba meredakan detak jantung yang bergemuruh. Setelah menarik napas panjang, aku memberanikan diri melangkah masuk. Pintu tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Bau debu dan lembab menyambutku. Ruangan itu kosong, hanya ada beberapa perabot tua yang tertutup kain putih. Kolonel Hadi berdiri di tengah ruangan, membelakangi pintu. Ia mengenakan pakaian sipil, kemeja batik dan celana kain. Entah kenapa, penampilannya malam itu terasa asing, tidak lagi seperti atasan suamiku yang berwibawa. "Kamu datang," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia berbalik, menatapku. Tatapannya sama seperti di mobil tadi, penuh hasrat yang tersembunyi dan ancaman yang tak terucapkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk, mencoba menghindari tatapannya. "Duduk," perintahnya, menunjuk sebuah sofa tua yang sudah usang. Aku duduk di ujung sofa, memegang erat tasku di pangkuan. Seluruh tubuhku kaku. Aku merasa seperti boneka yang tak punya kehendak. Kolonel Hadi mendekat, lalu duduk di sampingku. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aroma parfumnya yang maskulin menusuk indera penciumanku. Aku mencoba menjaga jarak, namun ia terlalu dekat. "Jangan takut, Mirna," bisiknya. Suaranya kini kembali terdengar lembut, tapi kelembutan itu terasa seperti racun. "Aku hanya ingin bicara." "Bicara apa?" Setelah ancaman tadi siang, kata-kata bicara darinya terasa begitu munafik. Ia meraih tanganku, menggenggamnya perlahan. Aku berusaha menarik diri, tapi genggamannya kuat. "Aku tahu kamu marah, kamu benci padaku," katanya, menatapku dalam. "Tapi percayalah Mirna, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tertarik padamu sejak pertama kali bertemu." Kata-katanya membuatku merinding. Sebuah pengakuan yang mengerikan. "Jangan bicara seperti itu, Pak. Saya istri Bayu." "Aku tahu," katanya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Dan aku juga tahu, Bayu sering meninggalkanmu sendirian. Kamu butuh seseorang yang bisa menemanimu, memberimu perhatian." "Perhatian?" pikirku. Apa yang ia lakukan ini bukan perhatian, melainkan pemaksaan, sebuah jeratan. Ia mendekatkan wajahnya lagi. "Aku bisa memberimu semua itu, Mirna. Perhatian, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak bisa Bayu berikan saat ia jauh." Aku menoleh, mataku menatap kosong ke arah jendela. Aku mencoba mencari jalan keluar, mencari alasan untuk menolak. Tapi semua itu terasa sia-sia. Ancaman tentang karir Bayu masih terngiang jelas di telingaku. Aku tidak punya pilihan. Ia mulai mencium bibirku, perlahan pada awalnya, lalu semakin menuntut. Aku tidak menolak, tidak juga membalas. Tubuhku kaku, seperti mati rasa. Aku memejamkan mata,
membiarkan air mata mengalir dari sudut mataku. Dalam hati, aku terus membisikkan nama Bayu, mencoba menggenggam erat kesetiaanku padanya, meskipun tubuhku kini dikuasai oleh orang lain. Malam itu, di rumah tua yang sunyi, di bawah jeratan semu kebaikan dan ancaman yang tak terucapkan, aku kembali terperosok ke dalam jurang yang sama. Lebih dalam daripada sebelumnya. Setiap sentuhan Kolonel Hadi terasa seperti siksaan. Namun aku tidak bisa melawan. Setiap desahannya terasa seperti pukulan. Aku merasa kotor, hina, dan sangat tak berdaya. Aku adalah korban. Namun di saat yang sama, aku juga merasa seperti pengkhianat yang tak termaafkan. Ketika semuanya berakhir dan Kolonel Hadi mulai merapikan pakaiannya, aku hanya bisa terbaring menatap langit-langit yang kusam. Pikiranku kosong. Aku merasa jiwaku telah terlepas dari ragaku. "Kamu boleh pulang sekarang," katanya. Suaranya kini kembali datar. "Ingat Mirna, ini rahasia kita berdua, dan kita akan sering bertemu di sini." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada posesif, seperti sebuah perintah, semakin menancapkan belati di hatiku. Aku kini terperangkap dalam jaringannya, menjadi mainannya, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Di perjalanan pulang, dalam gelapnya malam, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sudah mati. Bayu, suamiku tidak akan pernah tahu apa yang kulakukan demi melindunginya. Ia tidak akan pernah tahu betapa hancurnya aku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar mandi, menyalakan shower dan membiarkan air dingin mengguyur tubuhku. Aku menggosok kulitku berulang kali, seolah ingin menghapus semua sentuhan yang tak diinginkan. Tapi aku tahu, jejak itu tidak akan pernah hilang. Jejak kehancuran itu akan selalu ada, terukir di jiwaku. Aku tidak tahu bahwa malam itu bukanlah akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari serangkaian penderitaan yang lebih panjang dan mendalam. Bahwa jeratan semu yang ia buat, perlahan-lahan akan semakin mengikat, membuatku semakin kehilangan diri sendiri. Dan rahasia ini akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Menyeretku ke dalam pusaran konflik yang akan menguji batas-batas kesetiaanku dan mungkin bahkan kewarasanku. Aku Mirna, istri seorang tentara yang gagah. Dan kini aku adalah wanita yang hancur, terperangkap dalam jeratan semu yang tak kulepaskan. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti neraka. Aku hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap dering telepon, setiap ketukan pintu, membuat jantungku berdebar kencang. Bayangan Kolonel Hadi selalu menghantuiku, baik saat aku terjaga maupun saat tertidur. Setiap kali ponselku berdering dengan nomor tak dikenal, aku tahu itu dia. Dan setiap kali ia menelpon, aku tahu kemana aku harus pergi malam itu. Rumah tua itu kini menjadi saksi bisu atas kehancuran diriku. Aku mencoba menutupi semua ini dari Bayu. Setiap kali ia menelpon atau saat ia pulang dinas sesekali, aku akan memasang wajah ceria, menceritakan hal-hal ringan, dan berusaha bersikap senormal mungkin. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Senyumku terasa hambar, tatapanku kosong. Aku merasa jiwaku perlahan-lahan terkikis, menyisakan sebuah cangkang kosong yang terus-menerus diselimuti rasa bersalah. Bayu, suamiku, tidak menyadari apapun. Ia tetap menjadi Bayu yang penuh perhatian, yang selalu bertanya kabarku, yang selalu mengirimkan pesan-pesan manis. Semakin ia baik kepadaku, semakin aku merasa menjadi istri yang keji. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi atau di bawah shower, berharap air mata bisa menghanyutkan semua dosa yang telah kuperbuat. Dinas Bayu semakin sering dan semakin lama. Kolonel Hadi selalu memiliki alasan untuk mengirim Bayu keluar kota. Kadang dengan tugas mendadak, kadang dengan pelatihan yang tak terduga. Aku mulai yakin, ini semua adalah bagian dari rencana Kolonel Hadi agar ia bisa mendekatiku tanpa halangan.
Kecurigaan itu semakin menggerogoti, tapi aku tidak punya bukti. Dan bahkan jika punya, aku terlalu takut untuk mengungkapkannya. Suatu sore, Bayu pulang dinas lebih cepat dari jadwal yang biasa ia berikan. Aku sedang berada di dapur, menyiapkan makan malam, saat ku dengar suara mobilnya memasuki halaman. Jantungku berdebar kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena panik. Aku tidak siap untuk bertemu dengannya. Ia masuk ke rumah dengan wajah ceria, langsung memelukku dari belakang. "Surprise sayang," bisiknya, lalu mengecup pipiku. "Aku pulang lebih cepat dari jadwal." Aku tersentak. Aku mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa kaku. Kamu sudah makan, Yang?" tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian. "Belum, aku ingin makan masakan istriku yang paling enak ini," katanya, masih memelukku. "Aku kangen sekali masakanmu, kangen pelukanmu." Pelukan Bayu terasa hangat, akrab. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada aroma parfum yang asing. Parfum Kolonel Hadi. Aku mencoba menarik diri, menoleh ke arahnya. Kamu kenapa, Yang?" tanyaku, berpura-pura tidak menyadari aroma itu. Bayu senyum. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah saja. Tadi pagi Komandan Hadi mengumpulkan kami semua untuk briefing terakhir sebelum aku berangkat lagi besok." "Berangkat lagi?" tanyaku, suaraku sedikit tercekat. "Iya sayang, ada tugas mendadak lagi. Tapi kali ini tidak lama kok, hanya seminggu saja," katanya, mencoba menenangkanku. "Makanya, aku pulang cepat, ingin menghabiskan waktu denganmu." Pikiranku berkecamuk. Briefing, aroma parfum Kolonel Hadi yang menempel di tubuh Bayu. Itu adalah aroma parfum yang sama persis dengan yang selalu Kolonel Hadi pakai saat kami bertemu di rumah tua itu. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ia sengaja? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi keraguan itu terlalu kuat. Sepanjang malam, saat makan malam, bahkan saat Bayu bercerita tentang pekerjaannya, aku terus-menerus mencium aroma parfum itu. Aroma yang kini terasa begitu menjijikkan bagiku, karena selalu terhubung dengan kehancuran dan rasa bersalah. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, Bayu memelukku erat. "Aku cinta kamu, Mirna," bisiknya, mencium puncak kepalaku. Aku hanya bisa memejamkan mata. Air mataku mengalir dalam diam. Aku tidak bisa membalas kata-kata itu. Bagaimana aku bisa mengatakan cinta jika aku telah mengkhianatinya? Bagaimana aku bisa memeluknya jika tubuhku masih menyimpan jejak sentuhan pria lain? Aroma parfum Kolonel Hadi di tubuh Bayu seolah menjadi pengingat yang menyakitkan. Keesokan harinya, Bayu kembali berangkat dinas. Aku mengantarkannya sampai ke gerbang rumah, tersenyum dan melambaikan tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mobil Bayu melaju, aku berdiri di sana, terdiam. Sebuah pertanyaan besar mengganjal di benakku. Apakah Kolonel Hadi sengaja membiarkan aroma parfumnya menempel di tubuh Bayu? Apakah ia sengaja aku menciumnya sebagai bentuk pengingat akan rahasia kita? Pikiran itu membuatku merinding. Kolonel Hadi bukan hanya seorang manipulator, tapi juga seorang yang kejam. Ia menikmati setiap rasa sakit yang kurasakan. Ia menikmati setiap kehancuran yang ia ciptakan. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang mengerikan, di mana aku adalah pion dan Bayu adalah taruhannya. Aku tidak tahu bahwa aroma parfum yang sama itu adalah sebuah bisikan kejam yang sengaja ia kirimkan, sebuah pengingat akan kekuasaannya, dan sebuah indikasi bahwa ia akan terus mengendalikan hidupku. Dan bahwa permainan ini akan jauh lebih rumit, lebih kejam, dan lebih sulit untuk kuakhiri dari yang kubayangkan. Aku Mirna, dan aku kini hidup dalam sebuah jeratan yang semakin mengetat, di mana setiap nafas yang kuhela terasa seperti pengkhianatan. 2 hari setelah Bayu kembali berangkat dinas,
aku menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tak kukenal. Begitu kubuka, mataku langsung menangkap nama pengirim. Ibu Lastri, istri Kolonel Hadi. "Mirna, apa kabar? Semoga sehat selalu. Lusa nanti, saya berencana mengadakan arisan kecil-kecilan di rumah. Para istri prajurit di kompleks juga banyak yang datang. Kamu bisa ikut, Mirna? Saya harap kamu datang ya." Jantungku berdebar kencang. Arisan di rumah Kolonel Hadi dengan Ibu Lastri. Bagaimana aku bisa menatap wajahnya setelah semua yang terjadi? Rasa bersalah dan jijik pada diriku sendiri langsung menyeruak. Tapi, jika aku menolak, apa yang akan Ibu Lastri pikirkan? Atau lebih buruk, apa yang akan Kolonel Hadi pikirkan? Apakah ia akan menganggap penolakanku sebagai bentuk perlawanan yang akan memicu ancaman-ancaman berikutnya? Setelah menimbang-nimbang dengan perasaan kalut, aku memutuskan untuk datang. Aku harus berani, setidaknya untuk mempertahankan fasade normalitas yang kubangun. Aku membalas pesan Ibu Lastri dengan kalimat persetujuan, berusaha terdengar ceria. Hari arisan tiba. Aku mengenakan pakaian yang paling rapi, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum tipis. Aku berjalan kaki menuju rumah Kolonel Hadi yang letaknya tak jauh dari rumahku. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeretku ke jurang ketidaknyamanan. Setibanya di sana, rumah Kolonel Hadi sudah ramai. Para istri prajurit tampak ceria, berbincang, dan tertawa. Ibu Lastri menyambutku dengan hangat, senyumnya begitu tulus. Aku membalas senyumnya, namun hatiku terasa mencelos. Bagaimana bisa ia begitu baik, sementara suaminya? Pikiranku melayang dan rasa bersalah itu semakin menusuk. Aku duduk bergabung dengan para istri prajurit lainnya. Mereka membicarakan hal-hal ringan, mulai dari resep masakan, tips merawat anak, hingga gosip-gosip kecil di kompleks. Aku mencoba berpartisipasi, sesekali melempar senyum atau tawa hambar. Mataku sesekali melirik ke sekeliling ruangan, mencari keberadaan Kolonel Hadi. Syukurlah, ia tidak terlihat. Mungkin sedang di kantor, atau memang sengaja tidak muncul. Saat arisan berlangsung, Ibu Lastri bercerita tentang kebaikan suaminya. Pak Hadi itu memang orangnya sangat peduli dengan bawahannya dan juga keluarganya. Apalagi sama Bayu. Dia sering sekali cerita kalau Bayu itu prajurit yang cekatan dan bisa diandalkan. Ujarnya menatapku dengan senyum bangga. Makanya, Pak Hadi sering memberi Bayu tugas-tugas penting, Mirna. Ia ingin Bayu punya karir yang bagus. Kata-kata Ibu Lastri itu terasa seperti petir yang menyambar. Memberi tugas-tugas penting. Kilasan-kilasan kejadian di masa lalu langsung berkelebat di benakku. Bayu yang semakin sering dinas keluar kota, waktu dinas yang semakin lama, dan pesan-pesan Kolonel Hadi yang selalu datang saat Bayu pergi. Sebuah skema yang mengerikan mulai terbentuk di pikiranku. Kolonel Hadi tidak hanya memanfaatkanku, ia juga memanipulasi Bayu. Ia sengaja membuat Bayu sibuk dan jauh agar ia bisa mendekatiku tanpa halangan. Darahku berdesir, rasa jijik dan kemarahan membuncah. Ternyata semua kebaikan yang ia tunjukkan kepadaku, semua perhatiannya itu adalah bagian dari rencana liciknya. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta. Aku telah terperangkap dalam jaringnya, bukan hanya karena ancaman, tapi juga karena kelemahan dan kepolosanku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak boleh terlihat kacau. Aku harus tetap bersikap normal. Namun, di dalam hatiku, api marah mulai menyala. Beberapa saat kemudian, arisan selesai. Para ibu mulai pamit satu persatu. Saat aku bersalaman dengan Ibu Lastri, ia kembali tersenyum ramah. "Terima kasih sudah datang, Mirna. Lain kali mampir lagi ya," katanya. Aku hanya bisa mengangguk, lalu bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus berputar. Kata-kata Ibu Lastri tentang Kolonel Hadi dan Bayu, aroma parfum yang sama di tubuh Bayu, dan semua kejadian yang telah terjadi,
kini terangkai menjadi sebuah gambar besar yang mengerikan. Aku adalah korban dari sebuah manipulasi yang keji. Aku bukan hanya dikhianati oleh seorang pria yang kukira baik, tapi juga digunakan sebagai alat untuk menghancurkan kehidupanku sendiri. Aku merasa begitu kotor, begitu tercemar, bukan hanya karena dosa yang kulakukan, tapi juga karena kesadaran bahwa aku telah dipermainkan, dimanfaatkan, dan dibodohi. Air mata kembali mengalir di pipiku. Kali ini, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena amarah yang membara. Aku tidak tahu bahwa kilasan kebenaran yang kutemukan di rumah Kolonel Hadi itu adalah titik balik yang akan mengubah arah perjuanganku. Dari sekedar bertahan hidup dalam ketakutan, kini aku mulai merasakan dorongan untuk melawan. Namun, bagaimana caranya? Melawan seorang komandan yang punya kekuasaan penuh dan yang kini tahu kelemahanku? Aku Mirna, dan aku kini hidup dalam sebuah permainan yang lebih rumit, di mana setiap langkah yang kuambil bisa berarti kehancuran total. Malam itu, setelah kembali dari rumah Kolonel Hadi dan mendapatkan kilasan kebenaran yang pahit, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus berputar, merangkai setiap kepingan puzzle yang selama ini bertebaran. Wajah Kolonel Hadi, senyum manipulatifnya, kata-kata Ibu Lastri, frekuensi dinas Bayu yang mendadak meningkat, dan tentu saja aroma parfum yang sama di tubuh Bayu. Semuanya kini membentuk sebuah skenario yang mengerikan, sebuah konspirasi yang menjadikan aku dan Bayu sebagai korban. Kemarahan yang membara di dadaku mulai mengalahkan rasa takut dan bersalah. Aku bukan lagi Mirna yang lemah dan pasrah. Aku adalah Mirna yang hancur, namun juga Mirna yang ingin bangkit dan melawan. Tapi bagaimana caranya? Melawan seorang kolonel yang punya kekuasaan dan tahu semua rahasia gelapku? Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir di kamar. Mataku tertuju pada foto pernikahanku dengan Bayu yang terpasang di dinding. Wajah Bayu yang tulus, senyumnya yang penuh cinta. Aku tidak bisa membiarkan ia hancur karena kesalahanku dan karena kejahatan Kolonel Hadi. Aku harus melindungi Bayu, bahkan jika itu berarti aku harus berkorban lebih jauh. Rencana-rencana liar mulai bermunculan di benakku. Haruskah aku melarikan diri? Tapi kemana? Bagaimana dengan Bayu? Haruskah aku mencari bantuan? Tapi siapa yang akan percaya pada ceritaku? Seorang istri prajurit yang mengaku dilecehkan oleh komandan suaminya sendiri dengan bukti yang tidak ada. Justru aku yang akan dicap gila, atau lebih parah, difitnah. Aku menyadari, aku tidak bisa melawan Kolonel Hadi secara terbuka. Ia terlalu kuat, terlalu berkuasa. Aku harus bermain cerdas, menyusun strategi dalam diam di balik layar. Aku harus mencari bukti, mencari celah untuk bisa menjatuhkannya tanpa membahayakan Bayu. Otakku mulai bekerja keras. Aku memikirkan setiap pertemuan, setiap perkataan, setiap gerak-gerik Kolonel Hadi. Apa saja yang bisa kujadikan bukti? Ia selalu datang tanpa saksi. Ia selalu mengancamku dengan konsekuensi karir Bayu jika aku buka suara. Ia sangat berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Ponsel. Aku selalu membawa ponselku saat ia menelepon atau saat kami bertemu di rumah tua itu. Jika aku bisa merekam percakapan kami, atau mungkin secara diam-diam mengambil foto atau video, itu bisa menjadi bukti. Resiko itu besar, sangat besar. Jika ia tahu, nyawaku dan mungkin nyawa Bayu bisa dalam bahaya. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Rasa takut itu kembali menyusup, namun kali ini bercampur dengan tekad yang kuat. Aku harus melakukannya. Demi Bayu. Demi diriku sendiri. Aku tidak ingin terus menjadi korban. Aku mulai merencanakan langkah-langkahku dengan hati-hati. Pertama, aku harus memastikan ponselku selalu siap merekam. Aku harus belajar bagaimana mengaktifkan mode perekam suara atau video secara diam-diam tanpa Kolonel Hadi menyadarinya. Kedua, aku harus bersikap seperti biasa saat ia menghubungi. Tetap terlihat patuh, tetap terlihat takut agar ia tidak curiga. Ketiga, aku harus mencari momen yang tepat untuk merekam.
Momen di mana ia mengucapkan ancaman atau momen di mana ia menunjukkan sisi gelapnya yang sebenarnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu dengan mencari tutorial di internet tentang cara merekam diam-diam di ponsel. Aku berlatih berkali-kali, mencoba berbagai aplikasi perekam suara dan video hingga aku merasa cukup mahir. Setiap kali aku berhasil mengaktifkan perekam tanpa suara atau notifikasi, ada sedikit harapan yang menyala di hatiku. Aku tahu, ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghadapi iblis ini. Pagi menjelang, namun aku sama sekali tidak merasa lelah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melawan. Aku akan mengumpulkan bukti. Dan suatu hari nanti, aku akan menjatuhkan Kolonel Hadi dan membebaskan diriku serta Bayu dari jeratannya. Aku tidak tahu bahwa rencana dalam kegelapan yang kusurung ini akan membawaku pada sebuah perjalanan yang jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Bahwa Kolonel Hadi adalah musuh yang jauh lebih cerdik dan kejam, dan bahwa untuk mendapatkan keadilan, aku harus melewati ujian-ujian yang paling berat, mengorbankan hal-hal yang paling berharga, dan menghadapi kebenaran-kebenaran pahit yang mungkin akan mengubahku selamanya. Aku Mirna, dan ini adalah awal dari pertempuranku. Beberapa hari setelah aku membulatkan tekad, Kolonel Hadi kembali menghubungiku. Pukul 9 malam, saat lampu-lampu di rumah dinas tetangga sudah mulai meredup, ponselku bergetar. Nama tak dikenal tertera di layar. Jantungku berdebar. Namun kali ini bukan hanya karena takut, tapi juga karena adrenalin. Aku mengangkat telepon, mengaktifkan aplikasi perekam suara yang sudah kupersiapkan. Halo? Suaraku terdengar sedikit bergetar. Berusaha tetap terlihat seperti Mirna yang lemah dan ketakutan. Mirna, sudah lama tidak bertemu. Suaranya terdengar ramah. Namun aku tahu, itu hanya topeng. Aku merindukanmu. Ada nada posesif yang membuatku jijik. Maaf Pak, saya sibuk di rumah. Jangan begitu. Aku punya kejutan untukmu. Aku akan kirim alamatnya. Pastikan kamu datang. Sendirian. Tapi Pak, aku mencoba menolak sekadar sandiwara. Jangan membantah Mirna. Kamu tahu konsekuensinya kan? Suaranya kini berubah dingin, ancaman itu terselip jelas. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Rekaman itu sudah tersimpan. Kepingan bukti pertama. Aku merasa sedikit lega, namun juga takut. Rekaman itu berisi ancaman tersirat, tapi belum cukup kuat untuk menjatuhkannya. Aku butuh lebih banyak. Malam itu, aku kembali ke rumah tua itu. Kali ini, aku menyembunyikan ponselku di balik lipatan jilbabku, dengan mode perekam video yang sudah aktif. Aku harus sangat berhati-hati. Kolonel Hadi menyambutku dengan senyum tipis. Kamu datang, katanya. Aku membalasnya dengan senyum kaku, mencoba menyembunyikan gejolak di hatiku. Ia kembali mengucapkan kata-kata manis yang dulu terasa menenangkan, kini terasa menjijikan. Ia mencoba meraih tanganku, mencoba mendekat. Aku membiarkannya, namun otakku terus berputar, mencari momen yang tepat. Mirna, kamu tahu kan, kalau ada yang tahu tentang kita, semuanya bisa hancur. Terutama Bayu, karirnya. Ia berbisik di telingaku, dengan nada mengancam. Dia bisa dipecat secara tidak hormat. Dan kamu akan dicap sebagai wanita simpanan. Itu dia, kata-kata itu. Sebuah ancaman yang jelas. Ponselku merekam semuanya. Setiap kata, setiap ekspresi wajahnya yang licik. Jantungku berdebar tak karuan, namun aku berusaha tetap tenang. Saya tidak akan bicara, Pak. Kataku berusaha menjaga nada suaraku tetap gemetar. Bagus. Kamu wanita cerdas. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu dan suamimu.
Ia kemudian mulai melakukan apa yang biasa ia lakukan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir dalam diam. Ponselku terus merekam. Merekam setiap sentuhan yang tak kuinginkan. Merekam kehancuran diriku. Aku harus kuat, pikirku. Ini demi Bayu, demi kebebasanku. Ketika semuanya selesai dan Kolonel Hadi sudah merapikan pakaiannya, aku segera menghentikan rekaman video. Dengan tangan gemetar, aku menyimpan file itu. Sebuah bukti yang kuat. Aku merasa mual, jijik pada diriku sendiri. Namun di saat yang sama, ada kepuasan yang samar. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kamu boleh pulang, Mirna. Ingat, kita akan bertemu lagi. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, aku merasa campur aduk. Ada rasa lega karena sudah mendapatkan bukti. Namun juga ada rasa jijik yang luar biasa pada diriku sendiri. Aku telah membiarkan diriku dilecehkan, hanya untuk mendapatkan rekaman itu. Harga yang harus kubayar sangat mahal. Sesampainya di rumah, aku langsung mentransfer rekaman itu ke flash disk kecil yang kusimpan tersembunyi. Aku tidak ingin ada jejak di ponselku. Aku akan menyimpan bukti ini di tempat yang paling aman. Hingga waktunya tiba. Aku tahu, ini baru permulaan. Kolonel Hadi tidak akan semudah itu menyerah. Ia pasti akan mencari cara lain untuk mengikatku. Tapi kini, aku punya senjata. Senjata yang bisa menjatuhkannya dan membebaskan diriku serta Bayu dari jeratannya. Aku tidak tahu bahwa bukti yang kupegang ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa melindungiku, namun juga bisa membahayakan diriku jika jatuh ke tangan yang salah. Bahwa pertempuran ini akan jauh lebih rumit dan berbahaya. Dan bahwa untuk mendapatkan keadilan, aku harus menghadapi ujian-ujian yang paling berat. Mengorbankan hal-hal yang paling berharga, dan menghadapi kebenaran-kebenaran pahit yang mungkin akan mengubahku selamanya. Aku Mirna, dan ini adalah awal dari pertempuranku. Sebuah pertempuran di mana aku harus melawan iblis. Bukan hanya iblis yang ada di luar, tapi juga iblis yang ada di dalam diriku sendiri. Beberapa hari setelah aku berhasil mendapatkan rekaman itu, ketenangan semu menyelimutiku. Kolonel Hadi masih menelpon sesekali, memintaku datang ke rumah tua itu. Aku tetap mematuhinya. Namun kini dengan tujuan ganda. Terus mengumpulkan bukti dan mempertahankan fasad Mirna yang lemah dan patuh agar ia tidak curiga. Setiap pertemuan adalah siksaan. Namun aku terus mengingatkan diriku bahwa ini semua demi Bayu, demi kebebasanku. Flash disk berisi rekaman itu kusimpan di sebuah kotak perhiasan lama yang tersembunyi di dasar lemari pakaian. Aku sering mengeceknya, memastikan benda kecil itu masih ada di sana, utuh. Keberadaannya memberiku kekuatan, secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupiku. Suatu siang, saat Bayu baru saja pulang dari dinasnya yang singkat, kami berdua sedang duduk di teras, menikmati teh hangat dan obrolan ringan. Bayu terlihat lelah, namun matanya tetap memancarkan kebahagiaan setiap kali menatapku. Ia bercerita tentang pengalamannya di medan latihan, tentang teman-temannya, dan tentang Kolonel Hadi yang menurutnya adalah sosok atasan yang sangat peduli. Kamu tahu Yang, Kolonel Hadi itu sampai rela menemaniku semalaman saat aku sakit demam tinggi di barak, kata Bayu sambil menyeruput tehnya. Dia bahkan membawakan obat dan mengompresku. Aku sangat berutang budi padanya. Sendok teh di tanganku langsung jatuh, berdentung di cangkir. Jantungku mencelos. Aku menatap Bayu. Tatapanku kosong. Demam tinggi, ditemani semalaman, membawakan obat dan mengompres. Kata-kata itu, detail-detail itu, persis seperti apa yang terjadi padaku malam itu. Apakah ini kebetulan?
Atau apakah Kolonel Hadi menceritakan kejadian itu kepada Bayu? Hanya saja ia mengganti aku menjadi Bayu. "Apa katamu, Yang?" Tanyaku, suaraku tercekat. "Kolonel Hadi menemanimu saat demam." Bayu mengangguk. "Iya." "Kenapa, Mirna? Kamu kaget?" Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan badai di dalam diriku. "Tidak, Aku tidak tahu kalau Komandan Hadi sampai segitunya peduli dengan bawahannya." "Ia memang begitu, Mirna. Ia peduli pada kami semua, terutama padaku. Ia bilang aku seperti anaknya sendiri." Kata Bayu, senyum tulus masih terukir di wajahnya. Kepalaku terasa pening. Skema Kolonel Hadi semakin jelas. Ia adalah seorang manipulator ulung. Ia menciptakan cerita yang sama, menukar peran kami agar Bayu tidak curiga jika suatu saat aku membocorkan tentang malam itu. Atau apakah ia memang sengaja menceritakan itu kepada Bayu agar Bayu semakin percaya padanya, semakin tidak akan curiga jika aku mencoba mengungkap kebenarannya. Sebuah permainan psikologis yang keji. Rasa jijik pada Kolonel Hadi semakin membuncah. Ia bukan hanya melecehkanku, tapi juga memanipulasi Bayu dengan kebohongan dan sandiwara kebaikan. Aku merasa marah, sangat marah. Bagaimana bisa seorang manusia sekejam ini? Aku mencoba mengubah topik pembicaraan. Tidak ingin Bayu melihat kegelisahanku. Tapi pikiran itu terus menggerogotiku. Aroma parfum yang sama di tubuh Bayu kini ditambah dengan cerita bohong tentang demam yang persis sama. Itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah sebuah peringatan, sebuah provokasi dari Kolonel Hadi. Malam harinya saat Bayu sudah terlelap, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju kotak perhiasan di lemari, mengambil flash disk berisi rekaman itu. Aku menatapnya lama. Bukti ini harus kugunakan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, aku akan kalah telak. Aku tahu, Kolonel Hadi adalah seorang psikopat. Ia menikmati setiap detak ketakutanku, setiap air mataku. Ia membangun jaring laba-laba yang rumit, di mana setiap benangnya terhubung dengan kebohongan dan manipulasi. Aku tidak bisa lagi menunda ini. Aku harus menemukan cara untuk mengungkapnya, secepat mungkin, sebelum ia melakukan hal yang lebih jauh. Aku tidak tahu bahwa kebetulan yang menyesakan itu adalah pertanda dari sebuah babak baru dalam pertempuran ini. Bahwa Kolonel Hadi akan meningkatkan permainannya, membuatku semakin terpojok. Dan bahwa untuk mendapatkan keadilan, aku harus berani mengambil resiko yang lebih besar, menghadapi konsekuensi yang lebih berat, dan mungkin bahkan harus mengorbankan hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Aku Mirna, dan aku kini berada di tepi jurang, di mana setiap langkah yang kuambil adalah pertaruhan yang mempertaruhkan seluruh hidupku. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Bayu tentang demam itu, aku merasakan perubahan yang nyata. Tekanan dari Kolonel Hadi semakin meningkat. Ia tidak hanya menghubungiku untuk pertemuan di rumah tua, tapi juga mulai menelpon di sela-sela siang hari, sekadar untuk bertanya sedang apa aku, atau apakah aku sudah makan. Awalnya, ia terdengar seperti perhatian, namun kini terasa seperti pengawasan. Pernah suatu kali, aku sedang berbelanja di pasar tradisional. Ponselku berdering, nomor Kolonel Hadi. Aku mengangkatnya. "Halo Pak, Mirna, sedang di pasar ya?" Suaranya di seberang telepon. Jantungku berdesir. Bagaimana ia tahu? Aku melihat sekeliling, mencari-cari. Tidak ada mobil dinasnya, tidak ada sosoknya. Aku mencoba menenangkan diri. "Iya Pak, sedang belanja kebutuhan." "Hati-hati Mirna, banyak copet di pasar. Jaga baik-baik barang belanjaanmu, dan jangan terlalu lama di sana," katanya, nadanya seperti seorang ayah yang menasihati anaknya, namun di baliknya terselip ancaman terselubung. "Aku tidak suka kamu terlalu lama di luar." Panggilan itu membuatku merinding. Aku merasa seperti sedang diawasi. Sejak saat itu, setiap kali aku keluar rumah,
Aku selalu merasa ada mata yang mengawasiku. Aku jadi paranoid. Aku tidak berani pergi terlalu jauh, tidak berani berbicara terlalu lama dengan tetangga. Hidupku terasa seperti dalam sangkar emas, indah di luar, namun penuh dengan ketakutan di dalam. Kenyataan bahwa ia bisa tahu aktivitasku, bahkan saat aku berada di tempat umum, semakin memperjelas betapa berbahayanya Kolonel Hadi. Ia bukan hanya seorang manipulator, tapi juga seorang yang punya kekuatan untuk mengendalikan. Ia punya jaringan, ia punya mata-mata. Atau mungkin ia memasang alat pelacak di kendaraanku atau bahkan di ponselku. Pikiran itu membuatku semakin kalut. Aku juga menyadari sesuatu yang lain. Setiap kali Bayu menelpon, ia selalu menanyakan hal-hal yang sama. "Kamu sudah makan, Mirna? Jangan sampai telat makan ya. Aku dengar kamu kurang nafsu makan." Atau, "Sudah berjemur belum? Kata Komandan Hadi, kamu harus sering berjemur biar sehat." Kolonel Hadi memanfaatkan Bayu sebagai berpanjangan tangannya. Ia ingin memastikan bahwa aku tahu ia selalu mengawasi, bahkan melalui suamiku sendiri. Ini adalah bentuk teror psikologis yang sangat kejam. Ia ingin menghancurkan mentalku secara perlahan. Rencana awal untuk mengumpulkan lebih banyak bukti terasa semakin sulit. Bagaimana aku bisa merekamnya jika aku terus-menerus merasa diawasi? Resiko untuk ketahuan sangat besar. Jika ia tahu aku mencoba merekamnya, aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Namun tekadku tidak luntur. Justru tekanan ini semakin memicu amarahku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku harus menemukan cara, seberapapun sulitnya. Aku mulai mengubah strategiku. Aku tidak bisa hanya mengandalkan rekaman suara atau video. Aku harus mencari bukti lain, bukti yang lebih konkret, yang tidak bisa ia bantah. Aku harus mencari seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang juga mungkin menjadi korban dari Kolonel Hadi. Pikiranku melayang ke Ibu Lastri, istrinya. Apakah ia tahu tentang sisi gelap suaminya? Atau apakah ia juga korban dari manipulasi Kolonel Hadi? Melihat keramahannya, ketulusannya, aku merasa ia adalah seorang wanita yang baik. Tapi bagaimana cara mendekatinya? Apa yang bisa kukatakan padanya tanpa membahayakan diriku sendiri? Rasa takut itu kembali menyergapku. Jika Ibu Lastri tidak percaya padaku, atau lebih parah, jika ia melaporkanku pada suaminya, tamatlah riwayatku. Tapi ini satu-satunya celah yang kulihat. Kolonel Hadi mungkin bisa mengontrol semuanya, tapi ia tidak bisa mengontrol hati dan pikiran istrinya sendiri, bukan? Malam itu, saat aku sendirian di rumah, aku memutuskan untuk mengambil resiko. Aku akan mencoba mendekati Ibu Lastri. Aku akan mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang janggal dalam kehidupannya, sesuatu yang bisa menguak tabir di balik sosok Kolonel Hadi yang dihormati. Aku harus menemukan sekutu seberapapun kecilnya. Aku tidak tahu bahwa bayangan pengawasan dan tekanan yang meningkat ini adalah bagian dari strategi Kolonel Hadi untuk memojokkanku, bahwa ia tidak akan membiarkanku lolos semudah itu, dan bahwa mendekati Ibu Lastri adalah langkah yang sangat berbahaya, yang bisa membuka pintu menuju kebenaran-kebenaran yang jauh lebih gelap dan konsekuensi yang tak terduga. Aku Mirna, dan aku kini berada di tengah medan perang psikologis, di mana setiap gerakan adalah pertaruhan yang mempertaruhkan seluruh hidupku dan orang-orang yang kucintai. Minggu berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak. Dengan alasan ingin mengembalikan wadah makanan yang pernah Ibu Lastri berikan saat arisan, aku memberanikan diri berkunjung ke rumah Kolonel Hadi. Jantungku berdebar kencang sepanjang jalan. Aku sudah menyiapkan skenario dalam kepalaku. Bagaimana aku akan memulai percakapan? Bagaimana aku akan membaca ekspresi Ibu Lastri? Ketika aku tiba, Ibu Lastri menyambutku dengan senyum hangat seperti biasa. Ia tidak terlihat curiga sedikit pun. "Mirna, ayo masuk, tidak usah sungkan," katanya. Ia mempersilahkan aku duduk di ruang tamu yang rapi dan elegan. Tidak ada tanda-tanda Kolonel Hadi di rumah. "Terima kasih, Bu. Ini wadah makanan kemarin, saya sudah cuci bersih," kataku, menyerahkan wadah itu. "Ya ampun, kamu ini repot-repot saja. Santai saja toh, Mirna," balasnya. "Mau minum apa? Teh atau kopi?" "Teh saja, Bu, terima kasih," kataku. Sambil menunggu teh, aku mencoba mengamati sekeliling. Rumah ini terasa begitu kontras dengan rumah tua tempat Kolonel Hadi biasa menemuiku. Di sini ada kehangatan, ada sentuhan feminin. Foto-foto keluarga Kolonel Hadi terpajang di dinding menunjukkan ia adalah seorang ayah dan suami yang terlihat sempurna. Sebuah foto pernikahan mereka, dengan Ibu Lastri tersenyum bahagia membuatku merasa semakin jijik pada diri sendiri. Ibu Lastri kembali dengan secangkir teh dan beberapa kudapan. "Kamu berbincang ringan tentang kegiatan di kompleks.
tentang persiapan acara 17 Agustus dan sesekali tentang Bayu. Aku mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda. Bayu itu prajurit yang baik, Mirna. Pak Hadi sangat mengandalkannya. Saya salut dengan kalian para istri prajurit. Pasti berat ya, sering ditinggal suami dinas? Aku mengangguk, mencoba menahan emosi. Iya Bu, kadang memang begitu. Tapi kami sudah terbiasa. Pasti kesepian ya, tanyanya. Tatapannya kini sedikit berubah. Ia menatapku lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik mataku. Terutama kamu, Mirna. Kamu masih muda, tapi sudah harus kuat seperti ini. Mendengar kata-katanya, ada perasaan aneh yang muncul. Bukan lagi rasa takut, tapi semacam kelegaan. Seolah ada seseorang yang akhirnya melihat kelemahanku, melihat rasa sakit yang tersembunyi. Iya Bu, terkadang memang kesepian. Jawabku jujur, suaraku sedikit bergetar. Aku mencoba menahan air mata yang sudah ingin tumpah. Ibu Lastri mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku. Genggaman tangannya hangat, penuh empati. Saya tahu Mirna, saya juga pernah muda. Dulu, Pak Hadi juga sering dinas jauh. Saya sering menangis sendirian di rumah. Matanya kini menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah ia benar-benar bisa merasakan apa yang kurasakan. Di sana, di matanya, aku melihat kilasan kesedihan yang sama. Bukan kesedihan yang dibuat-buat, melainkan kesedihan yang mendalam. Aku memberanikan diri menatap matanya. Bu, apakah Apakah Kolonel Hadi memang selalu begitu? Maksud saya sering memberikan tugas-tugas jauh. Ibu Lastri menarik napas panjang. Ya, begitulah Pak Hadi. Ia memang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Kadang ia sampai lupa waktu, lupa keluarga. Tapi itu semua demi karir, Mirna. Demi masa depan. Ada nada leah dalam suaranya. Seolah ia sudah terlalu sering mengucapkan kalimat itu. Aku menyadari, Ibu Lastri mungkin tidak tahu tentang perselingkuhan suaminya. Tapi ia pasti merasakan sesuatu. Ia pasti merasakan kesepian yang sama atau bahkan kekosongan yang lebih dalam. Ia mungkin juga menjadi korban dari sikap Kolonel Hadi yang gila kekuasaan, yang mementingkan karir di atas segalanya. Bu, saya tidak tahu harus bicara apa lagi, kataku. Air mata mulai menggenang. Saya hanya merasa sangat lelah. Ibu Lastri memelukku. Pelukannya hangat, tulus. Tidak apa-apa, Mirna. Tidak apa-apa. Kamu boleh menangis. Saya mengerti. Dalam pelukan Ibu Lastri, aku merasakan sedikit kelegaan. Aku tidak tahu apakah ia tahu tentang rahasia gelap suaminya, namun tatapan matanya yang membaca rasa sakitku dan pelukannya yang tulus memberiku kekuatan. Aku merasa tidak sendirian. Setidaknya ada seorang wanita lain di rumah ini yang merasakan kesepian dan mungkin juga penderitaan yang sama. Aku tidak tahu apakah Ibu Lastri bisa menjadi sekutuku, atau justru bisa membahayakan diriku. Tapi secangkir teh dan pelukan hangat darinya di tengah pengawasanku yang ketat adalah sebuah anugerah. Sebuah petunjuk bahwa aku mungkin bisa menemukan celah. Sebuah pintu untuk keluar dari jeratan ini. Aku Mirna dan aku kini merasakan secercah harapan. Meskipun itu datang dari sebuah tempat yang paling tak terduga. Pertempuran ini belum usai. Namun kini aku punya sedikit kekuatan baru. Setelah pertemuan dengan Ibu Lastri, aku merasa sedikit lebih ringan. Pelukannya, tatapan matanya yang penuh pengertian, seolah memberiku izin untuk merasa lemah, untuk mengakui rasa sakitku. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tahu atau hanya merasakan. Namun satu hal yang pasti, ia bukan wanita yang bisa Kolonel Hadi kendalikan sepenuhnya. Setidaknya tidak secara emosional. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari Ibu Lastri. Mirna, kamu ada waktu tidak nanti sore? Saya ingin mengajakmu ke pengajian rutin di kompleks. Setelah itu, kita bisa mampir ke toko kue langganan saya. Ajaknya dengan suara ramah. Aku merasa sedikit ragu. Menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ibu Lastri? Bagaimana jika Kolonel Hadi tahu dan tidak suka? Namun dorongan untuk mencari tahu lebih banyak, untuk menemukan sekutu, jauh lebih kuat. Iya Bu, saya bisa. Jawabku. Sore harinya kami pergi ke pengajian bersama. Setelah itu kami mampir ke toko kue. Di sana sambil menikmati teh dan kue, Ibu Lastri tiba-tiba membahas sesuatu yang membuat jantungku berdesir. Mirna, katanya pelan, tatapannya sedikit sendu. Kamu tahu kan, Pak Hadi itu punya masa lalu yang cukup rumit.
terutama tentang adik perempuannya. Aku menggeleng. Tidak, Bu, saya tidak tahu. Adik perempuannya, Rina, dulu sangat disayang Pak Hadi. Tapi Rina meninggal karena bunuh diri beberapa tahun lalu. Ia depresi setelah dilecehkan oleh seorang atasannya. Ujar Ibu Lastri, suaranya bergetar. Kasusnya tidak pernah terungkap, Mirna. Atasan itu punya kekuasaan. Dan Rina, adik Pak Hadi, tidak punya siapa-siapa yang bisa melindunginya. Tubuhku membeku. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong. Adik Kolonel Hadi dilecehkan oleh atasannya dan kasusnya tidak pernah terungkap. Sebuah ironi yang keji. Kolonel Hadi yang seharusnya belajar dari pengalaman adiknya justru melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk. Ia tidak hanya melecehkan, tapi juga memanipulasi dan mengancam. Pak Hadi sangat terpekul, Mirna. Sejak saat itu, ia berubah. Ia jadi sangat ambisius, sangat ingin punya kekuasaan. Katanya, ia tidak ingin ada orang lain yang mengalami nasib seperti adiknya. Ia ingin punya kekuatan untuk melindungi. Aku menatap Ibu Lastri, bingung. Melindungi? Tapi Bu, iya, melindungi, katanya lalu tersenyum miris. Tapi cara ia melindungi kadang tidak bisa saya mengerti. Ibu Lastri menarik napas panjang. Ia juga jadi sangat protektif terhadap wanita, terutama wanita-wanita yang ia anggap lemah, yang tidak punya siapa-siapa. Ia merasa ia harus melindungi mereka. Kata-kata Ibu Lastri itu seolah membuka tabir kebenaran yang lebih dalam. Kolonel Hadi tidak hanya seorang predator, tapi juga seorang pria yang luka yang mencoba mengatasi traumanya dengan cara yang salah. Ia mencoba menjadi pelindung, namun dengan cara yang justru menghancurkan. Ia melihatku sebagai Mirna yang lemah, yang sendirian, yang harus dilindungi. Dan cara ia melindungi adalah dengan menguasai, dengan memanipulasi, dengan melecehkan. Rasa kasihan itu muncul sesaat, tapi segera digantikan dengan kemarahan. Trauma masa lalu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti orang lain. Apa yang ia lakukan kepadaku, kepada Bayu, adalah sebuah kejahatan, bukan perlindungan. Bu, saya turut prihatin. Kataku lirih, mencoba mencerna semua informasi ini. Ibu Lastri tersenyum tipis. Sudahlah Mirna, masa lalu biarlah berlalu. Saya hanya ingin kamu tahu, Pak Hadi sebenarnya orang baik. Ia hanya kadang tersesat. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Rahasia yang baru saja Ibu Lastri buka memberi gambaran yang lebih kompleks tentang Kolonel Hadi. Ia tidak hanya sekedar penjahat murni, tapi seorang pria yang rusak di dalamnya. Namun pemahaman itu tidak mengurangi rasa sakitku, tidak mengurangi kemarahanku, dan tidak mengurangi tekadku untuk menjatuhkannya. Aku menyadari, Ibu Lastri mungkin tidak tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan suaminya. Tapi ia tahu suaminya tersesat. Ia tahu suaminya berubah. Dan ia tahu suaminya memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap perlindungan. Ini adalah celah yang sangat besar. Celah yang bisa kugunakan. Aku tidak tahu bahwa rahasia yang terbuka ini akan mengubah seluruh strategi perlawananku. Bahwa aku tidak hanya melawan seorang predator, tapi seorang pria yang luka, yang bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dan bahwa untuk mendapatkan keadilan, aku harus tidak hanya berani, tapi juga cerdik, menggunakan emosi sebagai senjata, dan menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Aku Mirna, dan aku kini memegang kunci yang bisa membuka kotak Pandora yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Kebenaran tentang masa lalu Kolonel Hadi yang diceritakan Ibu Lastri berputar-putar di benakku selama berhari-hari. Rasa kasihan sesaat itu telah lenyap, tergantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang betapa berbahayanya pria itu.
Ia menggunakan traumanya sendiri sebagai dalih untuk melukai orang lain, memanipulasi, dan mengendalikan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus bertindak sekarang, sebelum ia menghancurkan lebih banyak hal. Rencana yang kubangun semakin matang. Aku memutuskan untuk tidak langsung melaporkannya secara terbuka. Dengan kekuasaan dan jaringannya, ia pasti bisa memutarbalikkan fakta dan justru menjebakku. Aku harus melakukan ini secara cerdik, menggunakan emosinya sendiri sebagai kelemahan. Suatu malam, Bayu kembali dari dinas. Ia terlihat sangat lelah, namun senyumnya selalu tulus saat melihatku. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak datang saat Kolonel Hadi menelpon. Aku ingin ia marah, ingin ia merasa kehilangan kendali. Benar saja, telepon berdering tak henti. Aku mengabaikannya. Ponselku bergetar dengan pesan-pesan bernada ancaman dan kemarahan. Kolonel Hadi mengancam akan mendatangi rumahku, mengancam akan memberitahu Bayu tentang perilakuku. Aku merasa takut, tapi aku tahu ini adalah bagian dari rencanaku. Aku membutuhkan ia kehilangan akal sehatnya, sehingga ia membuat kesalahan fatal. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, Kolonel Hadi datang. Ia mengetuk pintu dengan kasar. Bayu sedang mandi. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Wajah Kolonel Hadi merah padam, matanya penuh amarah. "Kenapa kamu tidak datang semalam, Mirna?" Bisiknya tajam mencoba masuk. "Maaf, Pak, saya tidak bisa," kataku mencoba menghalangi. "Kamu berani membantahku?" geramnya. Ia mencoba mendorong pintu lebih kuat, dan saat itulah ponselku yang sudah kusiapkan di saku dengan mode perekam aktif terlepas dan jatuh. Ponsel itu jatuh tepat di kaki Kolonel Hadi. Layar perekam video masih menyala, menampilkan rekaman pertemuan kami di rumah tua itu. Suara-suara dari rekaman itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk dikenali. Wajah Kolonel Hadi langsung memucat. Ia terpaku, menatap ponselku, lalu menatapku dengan mata melotot penuh kengerian. "Apa ini?" desisnya. "Itu bukti, Pak," kataku, suaraku kini tidak lagi bergetar. Ada kekuatan baru yang muncul dari dalam diriku. "Bukti semua kejahatan Bapak." Tepat saat itu, Bayu keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian santai. Ia melihat pemandangan itu. Kolonel Hadi yang pucat pasi, ponselku yang tergeletak dengan rekaman yang masih menyala, dan aku yang berdiri tegar namun air mata sudah berlinang. "Ada apa ini, Mirna? Komandan Hadi?" tanya Bayu bingung. Kolonel Hadi mencoba mengambil ponselku, tapi Bayu lebih cepat. Ia mengambil ponsel itu dan melihat rekaman yang sedang terputar. Wajahnya langsung berubah, bingung, lalu terkejut. Kemudian marah. Ia menatapku, lalu menatap Kolonel Hadi. "Apa maksud semua ini, Komandan?" teriak Bayu, amarahnya meledak. Kolonel Hadi mencoba mencari alasan, mencoba memutarbalikkan fakta, namun rekaman itu berbicara lebih jelas dari apapun. Rekaman lain, suara ancaman teleponnya juga mulai kuputarkan. Pagi itu, di rumah dinas kami, semua kebenaran akhirnya terungkap. Bayu terpukul, hancur, namun juga sangat marah. Ia tidak bisa menerima bahwa komandan yang sangat ia hormati telah mengkhianatinya begitu keji. Ia membawa kasus ini ke jalur hukum militer dengan rekaman-rekaman yang menjadi bukti kuat. Proses hukum berjalan lambat dan penuh intrik. Kolonel Hadi mencoba segala cara untuk lepas, menggunakan kekuasaan dan jaringannya. Namun bukti-bukti yang kumiliki terlalu kuat. Akhirnya, Kolonel Hadi dipecat secara tidak terhormat dari jabatannya dan dihukum atas perbuatannya. Kemenangan itu terasa pahit. Pernikahanku dengan Bayu memang terselamatkan, namun luka itu terlalu dalam. Butuh waktu lama bagi kami untuk menyembuhkan diri, untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur. Aku harus jujur pada Bayu tentang semua yang terjadi, tentang bagaimana aku terpaksa melakukan itu demi melindunginya. Ia marah, sangat marah. Namun ia akhirnya bisa mengerti. Kami berdua adalah korban dari iblis itu. Kehidupan kami tidak lagi sama. Rumah dinas itu tidak lagi terasa seperti sangkar emas. Kami pindah, memulai hidup baru di kota lain jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi merasa lemah dan tak berdaya. Aku adalah Mirna yang telah melewati neraka dan berhasil bangkit. Aku adalah Mirna yang tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan, melainkan pada keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ini adalah kisahku. Kisah tentang kehancuran, pengkhianatan, dan perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan kembali martabatnya dan menyelamatkan cinta yang ternoda.